Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan perjanjian Giyanti itu terjadi. Yang pertama, perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai terpecahnya Mataram Islam. Awal mula terpecahnya Mataram Islam terjadi karena pertikaian antara Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said atau disebut Pangeran Sambernyawa. Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik dari Amangkurat IV, sedangkan Raden Mas Said atau disebut Pangeran Sambernyawa merupakan cucu dari Amangkurat IV. Raden Mas Said meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya, yakni Pakubuwono II. Karena ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Tetapi Arya Mangkunegara sering menentang kebijakan VOC sehingga dikucilkan dan sampai meninggal. Yang seharusnya Arya Mangkunegara menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat IV, tetapi meninggal karena diasingkan di Sri Lanka, kemudian digantikan oleh putra Amangkurat IV yang lain. Pada tanggal 17 Februari 1745, Pakubuwono II memindahkan kerajaan dari Keraton Kartasura ke Surakarta. Dikarenakan Keraton Kartasura sudah hancur akibat pemberontakan dari Sunan Kuning. Hal ini membuat Raden Mas Said semakin kuat untuk merebut kekuasaan dari pamannya, yaitu Pakubuwono II. Karena memiliki tujuan yang sama, akhirnya Raden Mas Said bekerja sama dengan Pangeran Mangkubumi untuk merebut kekuasaan Pakubuwono II yang dibantu oleh VOC. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1945, Pakubuwono II telah wafat, tetapi kekuasaan direbut oleh putranya sendiri, yaitu Raden Mas Sujardi, dan sebagai Pakubuwono III. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi melancarkan serangan kepada Pakubuwono III, tetapi VOC tidak kehabisan akal untuk mencegah peperangan tersebut dengan cara mengadu domba politik Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hingga pada tahun 1752 terjadi perselisihan antara Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. VOC memanfaatkan perselisihan tersebut dengan cara membujuk Pangeran Mangkubumi untuk berunding, yaitu menawarkan setengah kekuasaan wilayah Mataram kepada Pangeran Mangkubumi. Dengan tawaran tersebut, Pangeran Mangkubumi menyetujui kesepakatan antara VOC, Pakubuwono III, dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 yang berisi pembagian dua wilayah, yaitu Kasunan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Setelah mendapatkan sebagian wilayah Mataram, Pangeran Mangkubumi mendirikan kerajaan yang bernama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Pangeran Mangkubumi dijuluki sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir secara de facto maupun secara de jure. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.